Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam ibadah live on Zoom GSKI Salib Kristus Surabaya. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali Bapak Ibu, sekalipun kita ada di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, tetapi lewat Zoom kita bisa bersama-sama malam-malam hari ini untuk mengadakan ibadah minggu bersama. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita ada sekarang ini, malam hari ini, sebagaimana kita ada dalam situasi dan kondisi yang apapun juga yang sedang kita alami, tapi tangan kasih Tuhan, pemeliharaan dari Allah senantiasa ada di tengah-tengah kita semuanya, senantiasa kita rasakan, dan sungguh-sungguh kita bersyukur oleh karena semuanya itu, sehingga bagaimanapun juga kasih Allah yang mengumpulkan kita, yang mengikat kita, dan yang membuat kita bersama-sama, khususnya pada malam hari ini dalam ibadah bersama ini. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, Bapak Ibu, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita berdoa. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan, roti hidup yang dari surga, mana surgawi itu yang akan memberikan kita kehidupan yang sejati. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih, kami mengucap syukur. Kami tahu Bapak, bahwa kami ada malam hari ini, kami boleh berkumpul sekalipun lewat Zoom. Kami tahu itu adalah anugerah dan kasih kemurahan-Mu. Sungguh hati kami bersukacita, sungguh hati kami bersyukur kepada-Mu, ya Bapa di surga. Bapak, kalau sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu, Bapak kami sungguh rindu, Bapak berbicara di tengah-tengah kami. Bapak menyatakan isi hati Bapak. Bapak menaruh perkataan-perkataan yang dari Bapak itu di dalam mulut anak-Mu ini, menjadi juru bicaramu untuk berkata-kata, menyampaikan isi hatimu, menyampaikan firman-Mu, ya Bapa malam hari ini. Kiranya Bapa mengurapi kami semuanya, agar pada malam hari ini, sungguh-sungguh kami mendengarkan perkataan dan firman yang dari Bapa saja. Sungguh-sungguh malam hari ini ya Bapa, boleh menjadi malam yang penuh dengan berkat kebenaran yang dari surga atas kami semuanya. Di tempat kami masing-masing saat ini, sungguh kami boleh diberkati, sungguh kami boleh dihidupkan, disegarkan oleh firman yang dari Bapa. Terima kasih Bapa, berbicaralah di tengah-tengah kami membawa segenap hati, roh, dan jiwa kami di hadirat Bapa. Kami sungguh-sungguh mau mendengarkan Bapa berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan Bapa berfirman di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara Bapa, kami mendengarkannya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini mengambil tema di hadapan tahta Kristus. Di hadapan tahta Kristus. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang menjadi dasar daripada pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Filipi 1 ayatnya yang ke-20 dan 21, Wahyu 20 ayatnya yang ke-12 dan 13, dan juga 2 Timotius 1 ayat 10 dan juga Wahyu 1 ayatnya yang ke-18. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu dalam khotbah saya menyinggung atau saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang saya berdoa dan saya bersyukur kalau pada malam hari ini saya diizinkan, diberi kasih karunia untuk kita bisa bersama-sama khususnya membedah ayat ini, yaitu Filipi 1 ayat yang ke-21, yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus
seorang rasul yang telah dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, sampai akhirnya Injil keselamatan itu sampai kepada kita. Di dalam Filipi 1 ayat 21 itu, Rasul Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Memang membicarakan tema atau kita berbicara tentang kematian, banyak orang seringkali bahkan mencoba untuk menghindarinya, tidak membicarakannya. Sepertinya seolah-olah ada sebuah rasa yang bagaimana gitu kalau kita itu membicarakan tentang kematian. Tetapi fakta kehidupan Bapak Ibu Saudara, terlebih di situasi yang saat ini sedang kita hadapi. Dalam minggu-minggu belakangan, tentu rasa-rasanya begitu sering kita membuka Facebook atau kita membuka WhatsApp dan kita menemukan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang kita kenal yang pada akhirnya harus mengalami atau sudah sampai tiba waktunya apa yang disebut dengan kematian. Nah, maka mengatakan bahwa kematian adalah sebuah keuntungan atau mati adalah keuntungan, tentu membuat banyak orang akan mengerutkan dahinya dan bertanya-tanya. Karena memang dalam pemahaman manusia normal pada umumnya, kematian adalah hal yang sangat menakutkan, hal yang paling menakutkan bahkan sehingga mereka berusaha sebisanya ditunda selama mungkin atau kalau sekiranya mungkin bisa dihindari. Manusia selalu ingin bisa hidup terus tanpa mengalami kematian. Dalam sebuah buku, seorang sutradara Hollywood yang terkenal, Woody Allen, pernah berkata tentang kematian. Dia berkata bahwa saya tidak takut kematian, tetapi saya tidak ingin berada di sana pada saat hal itu terjadi. Kengerian terhadap kematian juga pernah diungkapkan oleh seorang filsuf yang juga seorang ahli hukum terkenal di Amerika yang bernama Ronald Dworkin. Dia berkata bahwa kengerian dari sebuah kematian adalah dilupakan. Dan itu bukan saja awal dari sebuah ketiadaan, tetapi itu adalah akhir dari segala sesuatu. Memang Bapak Ibu Saudara, bagi manusia pada umumnya, kematian itu berarti dilupakan. Kematian itu menjadi akhir dari segalanya. Maka tidak heran dengan pemahaman yang demikian. Pada umumnya manusia di dalam menyikapi atau meresponi kematian itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia-manusia yang apabila hidup mereka masih bisa dinikmati dengan berbagai dinamika kehidupannya, maka orang-orang ini akan atau menginginkan untuk bisa hidup selama mungkin di dunia. Tidak ingin dilupakan, tidak ingin berakhir. Mereka sebisanya berusaha untuk menunda dan kalau mungkin menghindari kematian. Tetapi kelompok yang kedua, kalau hidup ini sudah tidak bisa lagi dinikmati, kacau, memalukan, dan bahkan tidak lagi memiliki harapan, maka kelompok yang kedua ini, orang-orang yang ada di dalam kelompok yang kedua ini, justru ingin mengakhiri hidupnya. Kenapa?
karena mereka ingin dilupakan. Karena itu berarti akhir dari segala kekacauan, akhir dari segala hal-hal yang memalukan. Inilah respon manusia pada umumnya tentang kematian. Bagi orang-orang yang beragama, yang percaya adanya suatu keberadaan setelah kematian, apakah itu dinamakan reinkarnasi, atau berada di suatu tempat atau keadaan tertentu setelah kematian, maka orang-orang beragama ini ingin hidup sepanjang mungkin di dunia ini, sambil sebisanya mengamalkan kebenaran agamanya. Tentu dengan tujuan, jika nanti kematian tidak lagi dapat dihindarkan, maka mereka berharap mereka akan berreinkarnasi atau berada di keberadaan yang lebih baik. Apakah tempat itu disebut nirwana, apakah tempat itu disebut surga, atau apapun namanya. Nah, bagaimana dengan kita, orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus, umat yang memegang Alkitab? Apa yang Alkitab katakan yang bisa menjelaskan bahwa mati adalah sebuah keuntungan, kematian adalah keuntungan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena ketidaktaatannya kepada kehendak Allah, kepada perintah Allah, maka sejak saat itu Allah berfirman bahwa manusia pasti mati. Kematian itu adalah sebuah kematian fisik, kematian jasmani, tetapi juga kebinasaan kekal, terpisah dari Allah selama-lamanya. Umur hidup umat manusia tidak saja menjadi terbatas karena mengalami kematian fisik, tetapi yang lebih daripada itu, kebinasaan kekal juga menjadi sebuah kepastian. Terpisah dari Allah selama-lamanya harus dialami oleh semua manusia karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, kita bersyukur. Alkitab berkata, oleh karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka kemudian Allah mengutus Tuhan Yesus untuk mengangkut dosa dunia. Sehingga manusia yang sekalipun umur hidupnya di dunia ini tetap dibatasi oleh kematian secara fisik, oleh kematian secara jasmani, tetapi oleh karya salib Kristus, manusia tidak langsung secara otomatis mengalami kebinasaan kekal. Oleh salib Kristus, manusia diberi kesempatan untuk mengalami satu tahapan setelah kematian secara fisik. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Kalau Bapak Ibu baca di sana, ya, bagaimana orang-orang besar dan kecil berdiri di takhta itu, semua kitab dibuka. Laut menyerahkan orang-orang mati, maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya. Maka berdasarkan Wahyu 20, 12, 13 ini, kita tahu seluruh manusia memang tidak akan secara otomatis mengalami kebinasaan kekal terpisah dari Allah selama-lamanya.
Tetapi seluruh manusia yang mengalami kematian secara fisik harus berdiri di hadapan tahta Kristus untuk dihakimi seluruh perbuatannya. Kebenaran ini penting untuk dipahami dengan benar. Karena pada faktanya masih banyak orang Kristen yang hari ini berpikir bahwa orang yang bukan Kristen pasti masuk neraka. Sementara orang Kristen yang mengaku percaya Yesus pasti masuk surga apapun keadaannya. Maka kebenaran akan berdiri di hadapan tahta Kristus. Seluruh manusia itu menjadi penting untuk kita mengerti dan paham. Jangan sampai kita masih memiliki sebuah pemikiran, sebuah pemahaman. Pasti orang-orang bukan Kristen itu akan masuk neraka. Tidak demikian. Maka Bapak Ibu, akan ada sangat banyak orang yang akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus itu dengan kengerian yang hebat, yang tidak terbayangkan. Pasti kita hari ini tidak bisa membayangkan kengerian itu. Tidak ada kata yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan situasi kengerian itu. Kalau kita pakai kengerian yang hebat saja, itu pun juga belum menggambarkan secara penuh situasi di hadapan tahta Kristus ketika penghakiman itu digelar. Bagaimana begitu banyak orang akan menunggu keputusan akhir, apakah diperkenan masuk surga atau dibuang ke neraka kekal selama-lamanya. Maka menjadi penting bagi orang percaya di dalam Yesus Kristus. Apakah kita juga akan berdiri di dalam kengerian yang hebat di hadapan tahta Kristus itu pada waktunya nanti? Saya tahu bahwa hari ini, seperti tadi yang saya katakan, banyak orang Kristen dengan pemahaman yang salah berkata bahwa, oh enggak Pak, saya nanti pasti kalau mati pasti akan masuk surga karena saya orang Kristen. Saya percaya Yesus. Sampai mati nanti saya akan percaya Yesus. Maka saya nanti akan masuk surga. Ini adalah buah dari pengajaran-pengajaran yang tidak tepat. Buah dari pengajaran-pengajaran yang salah di sepanjang sejarah kekristenan. Memang Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus 15 ayat 26, kalau kita membaca di sana dikatakan bahwa maut, kata maut di sini, baik dalam arti kematian jasmani maupun kebinasaan kekal, dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 26, adalah musuh terakhir yang dikalahkan. Maut adalah musuh terakhir yang dikalahkan. Dan di dalam kitab Wahyu, pasal yang pertama ayat 18 dikatakan, Tuhan Yesus hidup dan mengalahkan maut, dan ia telah memegang kunci, segala kunci maut dan kerajaan maut. Seringkali berdasarkan beberapa ayat Alkitab ini, umat Tuhan diajar bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan ia telah mengalahkan maut. Maka oleh karena Yesus telah bangkit dari kematian dan telah mengalahkan maut, maka umat percaya orang Kristen juga seolah-olah secara otomatis akan menang atas maut. Juga akan mengalami kebangkitan di atas dari kematian dan mengalami kehidupan kekal. Ini harus kita pahami dengan tepat. Kemenangan
Tuhan Yesus yang ditulis di dalam ayat-ayat tadi itu bukan berarti menjadi kemenangan yang secara otomatis menjadi kemenangan kita. Kesalahan ini, kekeliruan pemahaman ini harus diluruskan. Supaya orang Kristen bisa menghidupi kekristenannya dengan benar. Sesuai dengan kehendak Allah. Karena kalau tidak, maka ini berarti setan dengan segala manuvernya berhasil menanamkan sebuah kebohongan melalui mimbar-mimbar para pengkhotbah untuk menyesatkan banyak orang percaya. Karena dengan mengatakan bahwa kemenangan Kristus itu adalah otomatis kemenangan orang percaya, itu adalah sebuah kebohongan dari setan yang membuat banyak orang percaya hidup kekristenannya menjadi terlena. Tidak lagi berjuang dalam perjuangan yang layak, yang proporsional sebagai umat percaya, pengikut Kristus. Maka kita mesti melihat Bapak Ibu, ketika di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus memesankan atau menuliskan kepada Timotius anak rohaninya di dalam Kristus Yesus, yang berkata bahwa dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Bapak Ibu nanti bisa baca lewat dari ayat yang ke-9. Tetapi saya membacanya dari ayat yang 10 yang dikatakan, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil, perhatikan kata-kata saya, telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Di sana ada kalimat yang perlu kita garis bawahi dan perhatikan. Bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa oleh Injil. Dalam terjemahan yang lain dikatakan melalui Injil. Maka inilah yang juga dimaksudkan di dalam Roma 10 ayat 16 yang berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi jika kita adalah orang percaya, maksudnya yaitu bahwa kita adalah orang-orang yang hidupnya telah ditebus oleh darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Dan kita benar-benar adalah orang-orang percaya sebagai pengikut Kristus. Maka tentulah kita juga harus memperagakan Injil Kristus itu di dalam hidup kita. Itu berarti hidup kita memperagakan hidup Kristus. Karena hidup Kristus itulah sang firman yang menjadi daging. Kristus itulah sang Injil yang hidup. Kalau hidup kita memperagakan Injil Kristus, memperagakan hidup Kristus, sang firman itu, sang Injil itu, maka disinilah barulah kita akan juga mematahkan kuasa maut dan akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh Injil, melalui Injil, di dalam dan bersama dengan Kristus Yesus. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang kita berkomitmen untuk belajar Injil Kristus yang benar,
Dan kita ingin selalu hidup kita semakin hari semakin melakukan kehendak Allah. Maka kita mesti mengerti bagaimana kita mesti mempersiapkan diri kita sebaik-baik mungkin menurut Injil Kristus. Sebelum tiba waktunya, kita berdiri di hadapan tahta Kristus yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Dalam Matius 25 ayat yang ke-31, ayat yang ke-46, Bapak Ibu Saudara. Di sana dicatat perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, perumpamaan tentang kambing dan domba. Dalam perumpamaan ini digambarkan bagaimana keadaan saat di tahta pengadilan yang akan dialami oleh orang yang di dalam hidupnya berkata percaya kepada Tuhan Yesus. Perumpamaan ini adalah perumpamaan untuk orang percaya, untuk orang Kristen, bukan untuk orang yang bukan Kristen. Ini perumpamaan untuk kita. Kenapa? Karena di dalam perumpamaan ini, baik yang dalam kelompok kambing maupun yang dalam kelompok domba, mereka menyebut anak manusia yang menjadi raja dan hakim itu sebagai Tuhan. Maka ini perumpamaan bagi kita orang percaya. Maka melalui perumpamaan ini, ternyata pada akhirnya nanti, di tahta pengadilan Kristus itu, akan ada orang-orang yang mengaku percaya yang ternyata mereka adalah kambing. Tetapi ada memang sekelompok orang percaya yang mereka adalah domba. Kita bisa mengintrospeksi diri kita, hidup kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita saat ini, dalam situasi saat ini, sudahkah masuk dalam kelompok domba, atau kita masih dalam kelompok kambing? Dalam Matius 10 ayat 28 Tuhan Yesus juga pernah berkata, supaya kita umat percaya, orang percaya tidak perlu takut kepada kematian atau hal apapun yang hanya bisa membunuh tubuh. Tetapi supaya kita takut kepada Allah yang membinasakan baik tubuh maupun jiwa di dalam neraka. Ayat ini berarti bahwa setiap orang percaya dan juga perumpamaan tadi, kambing dan domba itu, jelas mengindikasikan bahwa orang percaya sekali waktu kelak ketika berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, ternyata punya kemungkinan, ada kemungkinan untuk mengalami kebinasaan kekal. Maka penting bagi kita, berdasarkan kebenaran Injil Kristus, untuk mengingatkan diri kita, selalu mengingatkan diri sendiri, bahwa aku sebagai orang percaya bukan sekedar beragama, tetapi aku adalah pengikut Kristus. Maka tiga hal ini perlu untuk kita catat, kita renungkan, dan kita lakukan dalam hidup kita. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya yang bukan cuma sekedar beragama Kristen, maka satu, tujuan hidup kita yang utama adalah berhasil menjadi seperti Kristus, bukan berakhir menjadi tulang belulang di kuburan. Inilah keberhasilan kita yang utama, menjadi seperti Kristus, bukan menjadi tulang belulang di kuburan, Bapak Ibu.
Kita mesti renungkan baik-baik. Apakah hari-hari hidup kita semakin menjadi seperti Kristus? Karena kalau tidak begitu, jangan-jangan pada akhirnya hidup kita berakhir hanya sebagai tulang belulang di kuburan. Yang kedua, sebagai pengikut Kristus, orang percaya dan bukan orang beragama, pengharapan hidup kita adalah menerima warisan kekal, yaitu memerintah bersama Kristus di surga. Bukan berkuasa di dunia ini, tetapi berkuasa bersama Kristus di surga. Maka tujuan kita itu, tujuan hidup kita, pengharapan kita itu, di bumi ini kita hanyalah musafir. Kita hanyalah sedang lewat di bumi ini. Dan kalau sebagai orang percaya pengikut Kristus kita menghayati bahwa diri kita hanyalah menumpang sementara di bumi ini, hanyalah seorang musafir yang sedang lewat di bumi ini, maka tentu kita akan memiliki sebuah kerelaan. Kita mau mengakui, mau menerima bahwa semua yang ada yang kita miliki apapun juga sebenarnya adalah milik Tuhan. Bahkan hidup kita adalah milik Tuhan. Kalau kita menghayati hal ini, maka seluruh hidup kita sepenuhnya sebenarnya adalah untuk dan bagi kepentingan Kristus, bukan lagi bagi kepentingan diri kita sendiri. Kita akan terus rela bersedia membunuh setiap hari hasrat-hasrat dan keinginan kita sendiri. Tidak lagi hidup untuk mengarahkan diri kita kepada segala sesuatu bagi kepentingan dan ambisi kita. Tetapi semuanya kita lakukan untuk menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati Tuhan. Kita harus selalu ingat sejarah kejatuhan Lucifer. Bagaimana Lucifer yang tidak mau mematikan keinginannya. Bagaimana ia terus mau menghidupi keinginannya sendiri. Sehingga kita tahu bagaimana sosok Lucifer ini. Karena mengikuti keinginannya sendiri, terus menghidupi keinginannya dan ambisinya untuk bisa memiliki tahta yang seharusnya dimiliki oleh anak tunggal Bapa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dari peristiwa Lucifer sebenarnya kita bisa belajar supaya kita tidak mengalami hal yang sama, terpisah dari Allah. Oleh karena kita masih terus mau menghidupi keinginan, terus mau menghidupi ambisi kita. Tapi kalau kita meyakini bahwa kita atau menghayati bahwa kita ini adalah sepenuhnya milik Tuhan, pengharapan kita adalah di kekekalan nanti bersama-sama dengan Kristus, kita menerima warisan memerintah dalam kerajaan surga, maka pasti kita baru akan bisa menjalani sebuah kehidupan di dunia ini dengan sebuah kerelaan untuk mematikan seluruh keinginan, ambisi pribadi kita dan hidup hanya untuk keinginan Bapa di surga menyukakan hatinya. Barulah di situ Bapak Ibu yang ketiga. Kalau hal yang pertama dan hal yang kedua itu sudah kita bisa hayati di dalam hidup kita, maka kita akan bisa bersedia berjuang segenap hidup supaya kita semakin hari bisa sehati, bisa sepikir dengan Tuhan Yesus Kristus yang kita tahu, kita percaya bahwa sekali waktu kelak
Dia akan menjadi sang maharaja di dalam kerajaan surga, dan kita menjadi hulu balangnya. Maka untuk menjadi sepikir seperasaan dengan Kristus ini, tentu kita harus bersedia untuk mengosongkan diri, seperti juga Tuhan Yesus bersedia untuk mengosongkan dirinya. Meninggalkan segala sesuatu, kehilangan segala sesuatu untuk mengikut Kristus. Kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar to be nothing, bukan to be something. Apalagi mau menjadi to be everything. Inilah yang seharusnya hidup yang kita jalani sebagai orang percaya. Hidup daripada orang-orang yang sepenuhnya telah ditebus, telah dibeli lunas oleh darah Kristus. Hidup kita seluruhnya hanya bagi kepentingan Tuhan, bagi kepentingan kerajaannya, dan sepenuhnya dikatakan tadi di atas, memperagakan Injil Kristus. Dari hal-hal yang kecil, karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, baik makan, minum, apapun yang kita lakukan, semuanya itu untuk kepentingan kerajaan, untuk kepentingan surga, untuk kepentingan Allah, bagi kemuliaan Tuhan. Semuanya. Maka ketika kita membaca Filipi 1 ayat 21, mati adalah keuntungan, itu apabila memang hidup adalah Kristus. Karena dikatakan di dalam ayat itu, bagiku hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Kalau hidup bukan Kristus, maka mati adalah sebuah kutub kebinasaan yang luar biasa. Kerugian kekal selama-lamanya. Tetapi kalau hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, itu berarti seperti yang tadi saya katakan, sepenuhnya hidup kita dimiliki dan kita memperagakan Injil Kristus di dalam hidup kita. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya. Orang-orang yang demikian, ketika mereka mulai dalam proses semakin hari hidupnya menjadi hidup yang adalah Kristus, pasti mereka juga akan berbuah-buah. Seperti yang Rasul Paulus katakan di ayat 22, kalau aku ada di dunia ini, maka aku bekerja memberi buah. Ya, itu dua hal yang pasti akan terjadi. Orang yang hidupnya adalah Kristus, pasti dia akan juga bekerja memberi buah. Tentu buah yang dimaksudkan di sini oleh Rasul Paulus adalah buah yang bernilai kekal, yaitu buah Roh Kudus yang dicatat dalam Galatia 5, 22-23, di mana ketika kita terus bekerja memberi buah itu, maka buah Roh Kudus itu semakin hari akan menjadi karakter di dalam diri kita. Karakter itu akan menjadi seperti karakter Kristus di dalam diri kita. Kemurahan, kesabaran, sukacita, semuanya itu. Penguasaan diri akan menjadi karakter yang kita miliki, yang ada di dalam roh kita, yang ketika nanti kita diberi tubuh yang baru, karakter itulah yang tertampil keluar, karakter Kristus. Ya, buah Roh Kudus itulah di dalam Galatia 5, 22. Dan buah yang berikutnya tentu adalah jiwa-jiwa. Maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang rela. Apapun, berapapun harganya. Supaya banyak dan semakin kita dipercayakan jiwa-jiwa untuk kita bersama-sama sampai ke rumah Bapa di surga. Itu menjadi buah kekal di dalam hasil hidup kita. Ketika kita hidup adalah Kristus, memperagakan Injil Kristus di dalam hidup kita.
Tidak mungkin ada orang-orang percaya yang hidup adalah Kristus, memperagakan Injil Kristus, tidak berbuah ini. Tidak mungkin. Pasti buah Roh Kudus itu semakin hari akan semakin nampak. Pasti dia akan berjuang bagaimanapun caranya supaya ada begitu banyak jiwa-jiwa bisa ditarik dari jalan menuju neraka supaya bisa sampai ke rumah Bapa di surga. Pasti. Dan buah-buah yang kita hasilkan ini, buah-buah kekekalan yang bernilai kekekalan ini, tentu akan kita persembahkan bagi kemuliaan dan kepujian bagi Allah Bapa. Jadi akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita sebagai orang percaya, kita bersedia untuk mengerjakan kebenaran-kebenaran ini. Kebenaran-kebenaran yang sudah kita dengar sebagai sebuah persiapan kita selama waktu hidup kita di dunia ini. Tentu kita mengerjakannya bukan karena kuat dan gagah kita sendiri, tetapi kita mengerjakannya oleh karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam kita, dan kita bersedia memberi diri untuk mengerjakannya. Dan tentu juga oleh pertolongan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Maka akhirnya kita pun akan dapat berkata seperti Rasul Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka ketika tiba saatnya kita semua berdiri di hadapan tahta Kristus itu, seperti yang digambarkan oleh perumpamaan kambing dan domba, dan juga yang dikatakan di dalam Wahyu 11, ayatnya yang ke-16 sampai ke-18, ketika tahta pengadilan Kristus itu digelar, dan saatnya kita berdiri di sana. Maka kalau kita adalah orang-orang yang sudah bersedia mengerjakan kebenaran-kebenaran di atas itu, kita akan berdiri di hadapan tahta Kristus. Bukan untuk menerima penghakiman apakah kita diperkenan masuk ke surga atau dibuang dalam kebinasaan kekal di neraka. Tetapi kita akan berdiri di hadapan tahta Kristus sebagai hamba-hamba Kristus, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati, sebagai orang-orang kudus. Dan kita akan menerima upah, menerima pahala kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pilihan sekarang ada di tangan kita. Apakah kita mau mengerjakan ini dan berdiri untuk menerima upah, menerima pahala, atau kita termakan oleh kebohongan-kebohongan setan, sekalipun itu lewat mimbar-mimbar gereja, sehingga kita lalai, kita ceroboh, kita tidak mengerjakan semuanya itu. Dan pada akhirnya, ketika kita berdiri di hadapan tahta Kristus, kita berdiri dalam sebuah kengerian yang kekal, karena ada kemungkinan kita dibuang dalam kebinasaan kekal. Mana yang kita pilih? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, seluruh jemaat GSKI Salib Kristus Surabaya, seluruh sahabat-sahabat Salib Kristus, ayo kita memilih untuk sungguh-sungguh bersedia mengerjakan, memberi diri, supaya semakin hari hidup kita
semakin seperti Kristus. Hidup kita adalah Kristus. Kita memperagakan Injil Kristus dari hari ke hari. Kita menghasilkan orang bisa mengkonfirmasi lewat buah Roh Kudus yang semakin hari semakin menjadi karakter di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Dan kita terus berjuang semakin banyak jiwa-jiwa bersama-sama dengan kita sampai ke rumah Bapa di surga. Maka kalau itu adalah pilihan kita, dan kita memang benar-benar mengerjakannya, sungguh-sungguh melakukannya, maka kita akan berdiri di hadapan tahta Kristus bukan dalam kengerian kekal, tetapi dalam sukacita untuk menerima keuntungan, menerima upah, menerima pahala di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita dan saya berharap kita semua yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, sungguh-sungguh kita mengerjakan, melakukan kebenaran-kebenaran ini di dalam hidup kita. Agar kita semuanya, khususnya yang malam hari ini mendengarkannya bersama-sama dalam ibadah bersama ini, ataupun yang juga nanti mendengarkannya lewat YouTube, kita semuanya benar-benar bisa sampai di rumah Bapa yang kekal. Bersama-sama kita hidup dalam sukacita kekal, dalam persekutuan dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus di surga kekal. Amin, Bapak Ibu. Baik, mari kita akan mengakhiri ibadah bersama kita malam hari ini. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Bapa. Kalau pada Bapa pada malam hari ini sudah berfirman di tengah-tengah kami, mengingatkan kami semuanya, bahwa di waktu hidup kami, umur hidup kami yang hanya sebentar, yang hanya sesaat di tengah-tengah dunia ini, yang semakin hari semakin kacau, yang semakin hari semakin tidak pasti, Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami mempergunakannya sebaik mungkin. Kami mengisinya untuk kami boleh benar-benar memperagakan Injil Kristus. Kami hidup sebagai pengikut Kristus dan hidup kami semakin hari semakin seperti Kristus. Agar ketika tiba kelak waktunya kami memasuki kematian, kami berdiri di hadapan tahta Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Di hadapan tahta Kristus, kami akan bersukacita untuk kami menerima upah kekal, kami menerima pahala kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah mengingatkan kami semuanya. Biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami semuanya untuk kami sungguh-sungguh mengerjakan ini dalam kehidupan kami. Jika masih ada keraguan, jika masih ada kebimbangan, masih ada ketidakyakinan dan ketidakpercayaan, Bapa, hamba-Mu mohon, hamba-Mu berdoa malam hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami semuanya. Agar setiap hati kami yang mendengarkan firman ini benar-benar bersedia, rela melakukan dan mengerjakannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami malam hari ini. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami ya Bapa. Bapa yang maha baik yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami mohon kiranya Bapa berkenan memberkati kami semuanya dengan berkat-berkat yang dari surga turun atas kami. Berkat jasmani dan berkat rohani turun atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami. Semuanya itu ya Bapa, biarlah hanya menjadi berkat kekal di dalam kehidupan kami yang akan kami bawa sampai di kekekalan bagi hormat dan kemuliaan Bapa di surga. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur, kami bersuka cita menyambut, menerima berkat kekal yang dari surga yang sudah Kau curahkan kepada kami malam hari ini dan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami berdoa, kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu, dan terima kasih untuk ibadah malam hari ini, untuk firman-Mu yang sudah Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Haleluya. Haleluya. Amin.
Amin.